Kali ini Quenter dan Hapia memiliki misi di tengah samudera untuk membantu Baby Magnum melawan musuh dengan kemampuan bergerak di permukaan air, sekaligus dapat mengebor minyak bumi dalam jumlah yang sangat banyak. Selain itu, objek ini dilengkapi dengan 3 reaktor, menjadikan ukurannya besar bukan main. Monster berjuluk Tricor milik Konferensi Intelijen ini diduga memberi dukungan logistik terhadap teroris berupa minyak bumi dan sering kedapatan mengebor minyak di wilayah Afrika, juga Laut Mediterania. Maka dari itu tugas mereka antara lain ialah menghentikan pencuri itu di Gibraltar sebelum sampai ke Mediterania dan merebut kembali minyak mentah hasil curiannya. Saat ini, ada gold tape atau ranjau laut yang telah dipasang melintang di sepanjang perbatasan Laut Gibraltar guna mencegah musuh melintas. Meskipun demikian, menurut pengelola hal tersebut tidak akan menghentikan Tricor, tetapi cukup untuk menghambatnya. Setelah sampai di garis depan dan melihat situasi di sekelilingnya, Quenter merasa kalau medali yang diberikan kepada mereka tempo hari bukanlah medali kenaikan pangkat. Tidak menanggapinya, Flora mengingatkan mereka berdua untuk segera bersiap-siap. Apalagi, pada misi ini para petinggi militer menaruh harapan yang besar. Jadi, sebisa mungkin misi harus berhasil. Berpindah ke sebuah ruangan yang nampak mewah, terdapat seseorang sedang melaporkan bahwa Quenter dan Hapia telah tiba di Gibraltar sesuai jadwal. Atasannya menanggapi, seraya memberi perintah untuk terus mengawasi serta memberikan laporan rutin tentang mereka. Kembali ke tambang minyak, di gudang senjata Hapia mempersenjatai dirinya dengan assault rifle, juga amunisi smart bullet tentunya, dan tak lupa sepucuk pistol. Sedangkan Quenter mengambil sebuah tas berisi penuh bom C4 beserta beberapa hand axe sembari bertanya pendapat Hapia tentang misi ini. Menurutnya, mereka akan berhasil menyelesaikan misi ini karena objek Baby Magnum dan Melinda dalam kondisi yang sangat baik, berbeda seperti saat di Alaska ketika mereka berhadapan dengan objek musuh secara langsung. Terlebih lagi, kali ini mereka mempunyai 30 markas yang bisa memperbaiki objek. Jadi, kalau kalah sekali, Baby Magnum bisa segera melakukan perawatan. Maka dari itu Hapia merasa misinya akan lebih gampang daripada sebelumnya. Tapi tiba-tiba, Quenter dan Hapia dikejutkan oleh musuh sudah sampai lebih awal daripada yang direncanakan. Ranjau laut sekalipun tidak mampu menghentikan penggerakan dari Tricor yang menakutkan. Anehnya, Melinda tidak menyerang balik. Ternyata, Baby Magnum sedang berada di markas lain dan masih bersiap-siap untuk bertarung di atas air. Karena itulah, mereka berdua yang pernah berhadapan dengan objek secara langsung dikirim ke sini agar bisa menghambat pergerakan musuh. Hapia yang menyadari betapa gentingnya situasi ini menyarankan agar segera mengibarkan bendera putih sebagai tanda mengalah. Namun dengan tegas, Flora menolak. Karena bagaimanapun bendera putih juga mengisyaratkan bahwa mundur sama dengan menyerahkan wilayahnya. Sedangkan kali ini mereka diberi perintah oleh atasan agar melindungi wilayah supaya tidak dilewati musuh. Jadi, meskipun mereka mengibarkan bendera putih, musuh akan tetap menghancurkan tempat ini. Belum juga menyusun rencana baru, Tricor yang semakin dekat mengarahkan senjatanya tepat ke arah markas. Mengetahuinya, mereka pun melompat ke lautan untuk menghindari terkena ledakan. Beruntung mereka semua selamat. Di waktu yang sempit ini, di mana objek musuh bergerak dengan sangat cepat, serta menghancurkan beberapa markas yang berada di jangkauannya. Berbagai rencana baru mulai coba dibentuk demi melawan Tricor. Tetapi, lantaran objek musuh semakin mendekat, Quenter bersama yang lain segera masuk ke dalam laut untuk menyelamatkan diri dari terjangan Tricor. Tapi, Quenter melupakan satu hal penting, yaitu adanya jangkar hiu membuat dia tersedot arus air dan kakinya tersangkut di jaring yang masih membawa ranjau laut. Ya, gold tape tidak berhasil meledak semua, lalu sisanya itu mengait pada jangkar hiu. Tentu saja Quenter yang berada di dekatnya merasa terancam, karena ranjau laut ini bisa meledak kapan saja.
dan juga dia belum tahu pemicu ledakan dari ranjau laut. Sebelum hal buruk terjadi, Apia datang membantunya keluar dari jeratan jaring, serta memberitahu Quenter kalau mereka sedang berada tepat di tengah trikor yang memiliki celah, lalu mengajaknya naik menyusup ke dalam objek musuh. Setelah sampai di atas, sayangnya mereka terpisah dari Flora, tapi Apia beranggapan wanita tangguh sepertinya pasti akan baik-baik saja. Sambil menyusuri trikor yang ukurannya sangat besar, karena selain memiliki 3 reaktor, objek ini juga didesain agar bisa mengebor minyak bumi, lalu disimpannya di dalam tangki tebal nan besar. Quenter pun memasang bom di beberapa tangki untuk jaga-jaga. Meskipun Quenter sendiri ragu dapat menghancurkan trikor, tapi dia juga heran kapan musuh melakukan perbaikan pada objeknya, yang padahal selalu bergerak di permukaan laut. Setelah melihat sekelilingnya, diketahuilah trikor ini mampu menampung ruangan perbaikan di atasnya. Ketika sedang asik mengamati, Apia memperingati jika di sini ada prajurit musuh yang dilengkapi persenjataan lengkap. Tapi semua itu terlambat. Musuh menyadari keberadaan mereka berdua. Terjadilah baku tembak antara Apia dan tentara musuh. Di sisi lain, Quenter sedang berusaha mencari kelemahan dari trikor dengan mendownload data desainnya. Namun dia terhambat karena sinyal di tengah lautan tidak begitu stabil. Sembari berlari dari kejaran musuh, mereka juga memasang beberapa bom di jalur pelariannya. Ketika itu pula ditemukan bagian yang terasa kopong, dan mungkin saja itulah kelemahan dari trikor yang bisa membuatnya tenggelam. Di luar, Baby Magnum yang telah siap datang mulai menyerang. Menyadarinya, mereka jelas ketakutan karena bagaimanapun, trikor yang diserang Melinda adalah tempat mereka berpijak saat ini. Jadi mereka bisa terkena dampak peperangan antar objek. Di dalam ruangan pilot, Melinda terus menganalisa trikor untuk menentukan serangan yang paling efektif terhadapnya. Gak pakai lama, langsung menyerang. Trikor pun membeli serangan daripada Baby Magnum. Di tengah berkecambuknya pertempuran, dua sekawan ini terus berlari sekuat tenaga menjauhi tempat-tempat terbuka. Setelah berlindung di tempat yang cukup aman, Quenter ingin memberitahu Melinda bahwa mereka berdua sedang berada di dalam objek musuh, dan meminta Melinda menggunakan senjata utama dengan titik fokus tinggi, seperti laser. Tidak memakai machine gun berhulu ledak, yang berpotensi besar mengenai mereka berdua. Setelah terhubung, Quenter memberitahukan situasinya dan meminta agar Melinda mengganti kode senjata sesuai dengan arahan Quenter. Namun karena sinyal yang tidak stabil, membuat suara yang terkirim menjadi putus-putus, menyebabkan Melinda salah memasukkan kode senjata. Akibatnya, senjata yang ditembakkan Baby Magnum menjadi lebih berbahaya bagi mereka. Karena tidak punya pilihan lain, mereka pun lekas melompat ke lautan. Dianggap berada di jarak yang aman, ketika trikor bergerak menjauh, Apia meminta Quenter untuk segera mengaktifkan bom yang sebelumnya sudah dipasang. Mereka berdua menjadi tambah kebingungan, hal apa lagi yang harus dilakukan. Di saat kebingungan inilah Flora datang menghampiri mereka dan berkata kalau misinya telah berhasil. Itu terjadi karena tujuan utama mereka adalah menghambat musuh sampai Baby Magnum siap melawan trikor di permukaan laut. Dan kala tangki minyak itu dihancurkan, ketika itulah tugas mereka sudah berakhir. Sekarang, tinggal menyerahkan sisanya kepada Melinda sampai misi benar-benar selesai. Saat ini, helikopter penjemput akan segera tiba untuk membawa mereka kembali ke daratan. Di dalam helikopter, Quenter dapat melihat Melinda yang sedang bertempur sendirian, serta berpikir kalau mereka tidak dapat membantu banyak Melinda. Selagi mengamatinya, dia menyadari adanya keanehan pada tempo serangan Baby Magnum, di mana ritme tembakan Melinda terus menurun. Begitu pula dengan akurasinya. Penyebab terjadinya penurunan performa Baby Magnum ialah karena tembakan trikor yang selalu tepat mengenai senjata utama.
bertujuan agar dapat mengurangi jumlah serangan lawan bersamaan dengan kinerja mesinnya. Untuk melakukan tindakan itu, dibutuhkan serangan dengan titik yang sama dan menggunakan senjata utama yang dilakukan secara terus-menerus, agar bisa mendominasi jalannya pertempuran melawan objek yang lebih kuat. Jadi, ketika senjata utama pada objek hancur, hal tersebut membuatnya tidak berdaya di hadapan objek lain, sebab hanya senjata utama yang dapat menembus armor tebal objek. Umumnya, menyerang senjata objek adalah hal yang cukup sulit, tapi bagi Trikor yang memiliki keunggulan bertempur di lautan, ditambah senjata utamanya yang dapat bereaksi dengan sangat cepat, hal tersebut tergolong mudah. Kalau terus seperti ini, semua senjata utama Baby Magnum akan rusak. Mengetahuinya, Quenter bersiap-siap turun ke lautan untuk membantu Melinda. Awalnya Hapia bersikukuh untuk tidak melakukannya lagi. Bagaimana tidak, meski mereka sudah meledakkan tangki tersebut, Trikor masih sanggup bergerak. Biarpun begitu, Quenter tetap ingin turun ke medan laga membantu Melinda. Dan baginya, sesuatu yang dibuat manusia bisa dihancurkan oleh manusia juga. Maka dari itu mereka ingin segera menyusun rencana. Tetapi karena semakin lama Melinda semakin terpojok, Quenter tanpa pikir panjang langsung lompat ke lautan. Di lautan dia mencari bagaimana caranya menghentikan Trikor. Akhirnya Quenter menyadari suatu hal, yakni pergerakan dari musuh tidaklah begitu cepat jika dibandingkan dengan Baby Magnum. Kemudian meminta Hapia yang masih berada di helikopter untuk melihat pergerakan Trikor. Dan benar saja, musuh hanya bergerak searah dengan jarum jam. Bahkan, itu telah berlangsung semenjak pertempuran mereka dimulai. Dengan terjadinya hal ini, dikonfirmasilah pasti ada sedikit masalah di dalamnya. Meskipun ada kerusakan, bagi Hapia yang mengamati pada ketinggian helikopter, anehnya daya apung atau bantalan udara dari Trikor nampak baik-baik saja. Karena informasi dari udara tidak melihat adanya kejanggalan, Quenter berkesimpulan kalau masalahnya hanya bisa dilihat di bawah permukaan laut. Segeralah dia berenang tepat ke arah musuh yang sedang bertempur dengan sengit. Demi mencari kelemahan Trikor, melihat anak buahnya nekat, tentu Floran mencoba menghentikannya. Berbeda tanggapan, Hapia yakin kalau Quenter sudah bertekad untuk menyelamatkan Melinda, maka dia tidak akan bisa dihentikan dengan cara apapun. Hapia pun melemparkan alat menyelam ke dekat teman baiknya itu. Bergegaslah Quenter dengan kuda putihnya memasuki kedalaman laut. Perlahan tapi pasti, dia mulai mendekati bagian bawah Trikor dan menemukan kelemahan darinya. Dengan berani, Quenter melompat menerjang jangkar hiu, lalu menganalisa keadaan, yang dimana Trikor memiliki 3 jangkar hiu agar memudahkannya bergerak di permukaan laut. Tapi salah satu di antaranya mengalami kerusakan saat mengenai ranjau laut, sehingga Trikor tinggal mempunyai 2 jangkar. Membuatnya hanya bisa bergerak searah dengan jarum jam, serta memperlambat pergerakannya juga. Maka dari itu, jika satu jangkar hiu rusak lagi, kemungkinan hal tersebut dapat memberikan dampak yang besar bagi objek. Setelah memahami situasi, Quenter langsung memasangkan beberapa bom C4 di sekitar jangkar hiu yang masih berfungsi. Tapi bagaimanapun, dia tetap harus ekstra berhati-hati, karena di sekelilingnya masih ada ranjau laut yang tersangkut pada badan Trikor. Di luar, Melinda semakin kewalahan sebab hanya tersisa satu senjata utama yang bisa dia gunakan. Saat Quenter sudah selesai memasang bom, dia menghempaskan dirinya sendiri untuk terdorong tekanan air tinggi demi menjauhi Trikor. Setelah merasa berada di jarak yang aman, dia mengaktifkan pemicunya. Seketika itu pula membuat objek ini berhenti bergerak. Tapi tiba-tiba musuh mengarahkan meriamnya kepada Quenter dan siap menyerang. Melihat temannya hendak ditembak meriam, Melinda maju secepat yang dia bisa, berusaha menolongnya dengan menyerang, dan tepat mengenai lambung Trikor. Karenanya membuat musuh tidak bergerak sama sekali. Sebab ledakan sebelumnya, ditambah dengan tembakan Baby Magnum yang menerjang titik vital, telah membuat Trikor kehilangan keseimbangan, menghasilkan efek secara beruntun, bersamaan dengan semakin berat massa dan semakin banyak juga energi kinetik yang dibebankan.
Akibatnya, tekanan massa menjadi tidak beraturan dan pada akhirnya hanya akan membebani trikor itu sendiri. Ledakan dari objek ini menyebabkan gelombang air yang sangat besar. Tak jauh dari sana, Quenter terkena dampak dan hampir membuatnya tenggelam. Tapi beruntung Melinda dengan menggunakan meriam Baby Magnum datang menyelamatkannya. Setelah berkumpul kembali di helikopter, Melinda yang OTW pulang menggunakan objek mengirim pesan terima kasih karena telah membantu di pertempuran kepada Quenter. Mereka yang berada di helikopter membahas salah satu teori bahwa perang sekarang ini lebih bertujuan seperti perebutan sumber daya atau menguasai suatu wilayah. Dengan kata lain, sangat mirip dengan zaman penjajahan. Karena misi telah berhasil, membuat para petinggi militer terkesan oleh kinerja mereka semua. Hal tersebut membuat dua teman baik ini berpikir bahwa akhirnya mereka bisa pulang. Tapi Flora menanggapi, jika tujuan mereka saat ini bukanlah kembali ke markas, melainkan berpindah medan pertempuran baru dengan misi yang baru.